Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Virtual Press Conference Indonesia Modification Expo 2021. Limitless All Virtual. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong ataupun reaction dari teman-teman yang hari ini terhubung melalui aplikasi Zoom bersama kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bersedia untuk menunggu hingga acara ini dimulai. Tentu saja senang sekali saya Ratu Safira bisa hadir pada kesempatan hari ini untuk dapat menyapa VIP kami yang sudah dapat bergabung. Tentunya saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Andre Mulyadi dari IMX Project Director. Selamat siang Bapak. Saya ucapkan juga selamat bergabung Bapak Musa Cahyono selaku Head Designer West Coast Kalteng. Selamat bergabung bersama kami Bapak Novian Suhendra selaku Sales and Development Manager MaxDeco. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Suganda dari GM Arvia Jakarta. Selamat bergabung bersama kami Bapak Stanley STPN Turtle Wax. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Yong atau Yongmin, Founder and CEO Young Motor Indonesia. Tentunya kehadiran dari teman-teman hari ini akan menjadi hal yang menarik sekali, banyak sekali informasi yang akan kami berikan dan juga kami harapkan kehadiran dari teman-teman bisa hadir hingga acara ini berakhir karena seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan mengundi 1 unit full body mobile wrap stiker persembahan dari MaxDeco senilai 10 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih kepada MaxDeco, tapi ditunggu dulu hingga akhir acara. Tentunya ini adalah salah satu acara yang kita tunggu-tunggu bersama di tahun 2021, yaitu Indonesia Modification Expo 2021. Yang tentunya diprakarsai oleh NMAA sebagai host and Signal Group Indonesia sebagai organizer. Hari ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari brand-brand yang turut serta yang akan berada di Indonesia Modification Expo 2021. Rekan-rekan media, sebelum kita mengetahui apa itu NMAA dan juga IMX 2021, kita akan saksikan video teaser dari IMX 2021. Selamat menyaksikan. Jump! Itu tadi teman-teman video teaser dari Indonesia Modification Expo 2021 Limitless All Virtual. Luar biasa ya, tadi kita sudah melihat potongan-potongan teaser yang nanti akan kita ketahui bersama seperti apa. Tapi tentunya dari Indonesia Modification Expo 2021 yang diprakarsai ataupun menjadi host di tahun ini adalah National Modificator and Aftermarket Association. Ini dia adalah salah satu asosiasi yang menjadi wadah untuk semua pecinta modifikasi ataupun modifikator di Indonesia, khususnya produk-produk aftermarket yang tidak dapat dipisahkan dari dunia modifikasi. Tentunya bagi teman-teman ataupun beberapa teman-teman di sini pasti sudah pernah bersama hadir di IMX, di mana IMX ini telah hadir selama 4 tahun berturut-turut. 2 tahun sebelumnya digelar secara offline. Di tahun 2020 kita bertepatan bertemu dengan pandemi COVID-19 yang akhirnya tidak menyurutkan semangat dari rekan-rekan untuk menggelar IMX secara virtual. Dan pada saat tahun 2020, IMX ini sukses dengan total check-in audience di 27.658 dengan total transaksi yang besar sekali.
dan juga mendapatkan digital impression social media Instagram di IMX 2020 yaitu 25 juta impresi dan campaign YouTube lebih dari 20 juta viewers. Luar biasa sekali tentunya. Akan banyak sekali konten-konten menarik, banyak sekali super gift yang akan kita berikan untuk teman-teman di IMX 2021 dengan tema Limitless All Virtual di IMX 2021. Tentunya walaupun digelar secara virtual untuk kedua kalinya, konsep yang terus dibuat lebih menarik dari tahun ke tahunnya, kita menjadi penasaran dong, lebih ingin tahu lagi seperti apa. Maka pada kesempatan hari ini, saya akan langsung mengundang IMX Project Director, Bapak Andre Mulyadi untuk dapat memberikan opening speech dan juga memberikan bocoran keseruan apa saja yang akan ada di IMX 2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat siang rekan-rekan media semua. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah menyempatkan hadir. Ya, hari ini kita santai aja, hendak menjelaskan sedikit terkait IMX 2021. Seperti yang udah rekan-rekan semua tahu, 2020 kemarin kita adakan secara virtual. Dan di 2021 ini kita nggak menunggu-nunggu lagi untuk menunggu bisa mengadakan event secara offline karena kita semua tahu kondisinya masih pandemi, bahkan cenderung belum mereda, sehingga kita sama seperti tahun lalu, kita yang pertama kali berani untuk menggelar konsep all virtual. Kita punya 4 series, ada Road to IMX series, termasuk nanti ada puncaknya di 2 Oktober. Boleh next slide, admin? Ya, jadi seperti rekan-rekan tahu, ini merupakan event kita yang keempat. 2018, 2019 itu kita adakan secara offline di Balai Kartini. 2018, 2019 itu terus mengalami kenaikan, baik dari segi pengunjung maupun jumlah transaksi. Boleh next? Dan puncaknya ada di 2020 kemarin, justru di tengah kondisi pandemi, IMX 2020 itu kemarin hadir dengan tema Indonesian Pride. Seluruh audiens yang hadir itu check-in sekitar 27.000 audiens. Kita bertransaksi menggunakan e-commerce 2020 kemarin menggunakan Shopee. Tahun ini yang kita akan lebih maksimalkan lagi dari apa yang kita dapatkan di 2020 kemarin. Karena di 2020 kemarin itu audiensnya sangat lumayan besar, termasuk ada sekitar 4% itu justru dari overseas. Boleh next? Ini kira-kira gambaran pengunjungnya di 2018 itu di 11.285 itu yang diadakan secara offline di Balai Kartini. Di 2019 itu naik hampir 2 kali lipatnya di 22.500. Ini di Balai Kartini juga offline. Nah, yang di sebelah kanan itu yang diadakan secara online di 2020 kemarin dengan 27.658. Boleh next? Jadi secara konsep kami membuat tema 2021 ini limitless, jadi tanpa batas. Kita akan memaksimalkan campaign IMX 2021 ini tidak hanya fokus pada puncak acara nanti di 2 Oktober, tapi dengan berbagai campaign digital yang sudah diadakan bahkan sejak minggu lalu kita sudah mengadakan. Jadi kami berpikir bahwa event atau expo lifestyle seperti kami ini sudah tidak perlu dibatasi sama ruang dan waktu, tidak perlu buka booth secara offline, tapi proses edukasi produk-produk aftermarket ini bisa dimulai bahkan dengan berbagai kampanye digital. Kita akan ada banyak sekali campaign digital. Nanti ada mods battle, ada live mods, ada program super giveaway. Semuanya itu merupakan sarana kami untuk bisa memperkenalkan produk-produk aftermarket untuk bisa dikenalkan ke publik. Tapi dengan cara yang kekinian. Di tahun ini target kita itu kita rencananya men-setup target 30 juta impression di Instagram dengan YouTube views yang akan kita targetkan lebih dari 20 juta views. Tentunya dengan demografik audiensnya IMX yang 80% ini anak-anak muda, milenial, dan Gen Z, seharusnya ini merupakan hal yang tidak terlalu sulit karena mereka sudah sangat peka sekali dengan industri digital. Boleh next?
Nah, ini beberapa target juga yang akan kita setup, tentunya selain jumlah transaksi, dari audiens pengunjung nanti yang akan membeli tiketnya juga di loket.com, juga kita akan mendorong produk-produk baru yang dilahirkan nanti di IMX 2021. Kami targetkan ada 50 produk baru yang terus kami dorong untuk bisa menghasilkan produk-produk baru di ranah modifikasi di tanah air. Oke, next. Rencananya puncak IMX 2021 itu akan diadakan pada tanggal 2 Oktober dengan tema Limitless tadi. Tapi kita punya Road to IMX Series yang juga akan diadakan secara all virtual di 3 kota, di Bali, di Makassar, dan di Pekanbaru. Nah, di 3 kota ini kenapa kalau virtual harus diadakan di 3 kota ini? Karena kita juga ingin mendukung teman-teman modifikator UMKM yang di lokal sana. Jadi kita pengen memperlihatkan juga karya mereka, karena mereka ini dikarenakan pandemi sama sekali tidak mendapatkan peluang untuk bisa memperlihatkan karyanya, sehingga industrinya juga tidak berjalan. Jadi kami akan mencoba untuk membuat satu tempat studio, nanti di Bali itu kita akan pakai di kebun vintage, kita akan remote di sana 27 Maret secara online, dan kita akan mencari nanti salah satu juga mobil terbaik yang nanti satu mobil itu akan dibawa di IMX nanti di puncaknya. Begitupun nanti di series yang ada di Makassar, yang akan diadakan di 5 Juni, dan akan ada di Pekanbaru juga nanti di bulan Juni. Di 3 series itu juga kita akan menjual tiket virtual stage-nya, karena yang menarik pada tahun ini, kita nggak cuma punya 1 unit mobil di puncaknya, yang super giveaway-nya harusnya tahun ini sangat spektakuler, tapi tahun ini kita punya 4 mobil, 4 mobil buat jadi super giveaway-nya. Jadi tahun ini kita punya 4 mobil, plus banyak sekali produk-produk aftermarket yang juga akan jadi giveaway dan super giveaway. Nah, semua produk-produk itu juga akan kita sematkan nanti dalam berbagai program edukasi yang ada di kampanye-kampanye digitalnya khas IMX. Boleh next? Oke, program-programnya apa aja dan apa bedanya sama IMX tahun-tahun sebelumnya? Boleh next? Ya, yang pasti nanti di puncaknya, di series yang tadi 3 kota tadi itu tidak akan ada penjualan di e-commerce, tapi nanti di puncaknya akan ada penjualan di e-commerce tentunya, seperti biasa khasnya IMX, produk-produk terbaik, juga dengan harga-harga yang terbaik, itu akan diadakan nanti di 2 Oktober. Next. Nah, ini yang menarik. Mungkin ini boleh dibantu, ada Pak Erwin mungkin di sini? Ya, selamat siang teman-teman semua. Oke, Pak Erwin mungkin boleh bantu jelaskan mengenai NMA Top 50, karena ini yang berbeda dibandingkan dengan IMX yang kemarin yang virtual. Kita tidak ada NMA Top 50, tapi tahun ini kita akan tetap adakan, tapi dengan konsep yang baru. Silakan Pak Erwin. Ya, tahun ini kita akan kembali mengadakan NMA Top 50, karena tahun lalu kita nggak ada, jadi udah pada kangen lah dengan konten ini yang ada di IMX ini. Dan yang paling menarik ini tahun ini akan diadakan secara berbeda juga, nggak seperti event offline. Jadi kita akan memilih 50 mobil terbaik di seluruh Indonesia, dan akan bisa ditonton secara live, secara online, dan bisa melihat mungkin seperti di slide ini, seperti spesifikasi serta jenis mobilnya. Dan juga tahun ini seperti event offline sebelumnya, kita akan menghadirkan kurator terbaik juga dari Amerika. Untuk siapanya mungkin nanti kita akan announce lebih lanjut. Dan juga tahun ini akan lebih menariknya karena udah 1 tahun lebih kita udah nggak ada event seperti ini, pasti banyak mobil-mobil baru sih yang bakal menarik banget gitu ya. Dan juga tidak lupa dari tiap kota yang tadi seperti Pak Andre bilang, dari Bali, Makassar, dan Pekanbaru, salah satu wakil terbaik dari mereka juga akan ada di sini gitu ya. Begitu Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Erwin. Terima kasih Pak. Ya, jadi Top 50 ini nanti akan tetap dihadirkan,
mobil-mobil 50 mobil terbaik yang dikurasi dari seluruh Indonesia ini akan tetap kembali dihadirkan. Tapi memang pengunjung tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi nanti kita akan set up satu ruangan yang cukup besar. Nanti eksplorasinya akan menggunakan 360 cam. Jadi itu secara virtual 360. Jadi orang bisa akses lebih banyak. Nanti mereka bisa lihat spesifikasi velgnya apa, eksteriornya apa, interiornya seperti apa. Nanti itu akan didapatkan informasi spesifikasinya dengan sangat mendetail gitu. Jadi para pembeli tiket IMX ini akan dimanjakan dengan bisa mengeksplor 50 mobil terbaik di Indonesia. Nah, salah satu proses pemilihannya nanti tim NMAA akan datang ke beberapa kota, salah satunya tadi 3 kota dari tadi untuk memilih gitu. Nah, nanti dibukanya rencananya akan dibuka pada bulan Juli. Proses registrasi untuk pemilihan kurasi 50 mobil terbaik yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu buat yang NMAA Top 50. Boleh next. Nah, ini untuk memudahkan nantinya, untuk memudahkan para audiens, nanti ini untuk di acara yang puncak, nanti kita akan ada lobby khusus, jadi untuk mereka yang akan akses nanti ke tadi ke NMA Top 50, atau mereka yang mau masuk di e-commerce, itu tinggal klik saja, nanti akan langsung didirect ke link-link yang dituju. Boleh next. Nah, ini virtual stage, jadi selain di puncaknya tentunya akan ada virtual stage, akan ada tiket yang nanti akan dijual dan bisa ditonton virtual stage-nya. Nah, ini juga di 3 seriesnya juga, ini tiketnya dijual di Loket dan di Gotix, eksklusif e-commerce, eksklusif tiket partner kami. Jadi nanti di sana Road to IMX Series, baik di Bali, Pekanbaru, maupun nanti di Makassar, itu juga bisa disaksikan. Apa saja yang dapat ditonton, nanti di situ mereka akan melihat ada eksklusif talk show dengan rekan-rekan dari overseas yang nanti akan memberikan informasi tentang industri modifikasi tentunya. Terus akan ada juga live review dari mobil-mobil modifikasi yang ada di daerah tersebut. Dan tentunya yang paling menarik akan ada pengundian giveaway dan super giveaway tentunya. Dan setiap kota akan ada 1 unit giveaway mobil. Oke, boleh next. Nah, ini guest star kita. Hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin nanti bisa lebih lanjut bisa berdiskusi dengan Bro Musa. Ini ribuan kilometer di Amerika sana. Terima kasih banyak, hari ini juga udah bergabung. Jadi kalau rekan-rekan yang mau bertanya silakan. Ini baru saja menyelesaikan mobilnya Justin Bieber kemarin, Rolls Royce-nya. Jadi nanti beliau juga akan ikut serta di IMX 2021 dan dia juga yang mendesainkan ini key visual kita. Itu yang didesainkan oleh Musa Cahyono, luar biasa sekali. Dan nggak sampai di sini aja, tapi akan ada kolaborasi yang lebih dahsyat lagi dengan Musa Cahyono. Termasuk mungkin giveaway-nya itu akan dibuat dan didesainkan oleh Musa Cahyono nantinya. Jadi rekan-rekan nanti boleh ikutin terus kira-kira seperti apa kolaborasinya dengan Musa Cahyono. Boleh next. Ini salah satu internasional guest star kita juga. Kita akan mengundang Big Mike. Nanti akan bekerja sama dengan Pak Erwin dan mungkin beberapa kurator lainnya untuk nanti memilih mobil-mobil modifikasi terbaik yang ada di Indonesia. Dan beliau juga yang nanti akan juga ikut serta dalam beberapa series talk show yang nanti akan ada di seriesnya IMX 2021 ini. Oke, next. Nah, ini super giveaway tadi sempat disinggung sedikit. 2019 kita ada 1 unit mobil modifikasi Honda Brio. 2020 kemarin ada super giveaway-nya Suzuki Ignis yang dimodifikasi oleh Garasi Drift. Dan di 2021 ini akan sangat menarik karena mobilnya akan menggunakan satu mobil yang harusnya cukup spektakuler. Nanti akan kita umumkan menjelang dekat-dekat nanti pembukaan tiketnya, dan juga di semua seriesnya juga akan ada 1 unit giveaway mobil. Jadi tahun ini kita akan punya 4 unit giveaway mobil, yang pasti mobilnya nggak standar, tapi kita akan modifikasi dengan digitalkan berbagai produk-produk aftermarket terbaik. Nah, beberapa produk-produk rekan-rekan brand aftermarket yang udah join dari awal juga hari ini ada bersama dengan kita. Mungkin nanti bisa dengar program-program apa saja dari mereka juga. Boleh next. Nah, live mods kita akan kembali adakan. Tahun lalu lebih dari 16 juta views-nya. Mobilnya apa, campaign-nya seperti apa, nanti kita akan update lebih lanjut. Tapi ini salah satu campaign yang juga yang akan kita adakan. Akan ada 3 unit modifikasi, mobil modifikasi yang akan dikompetisikan mobil modifikasi, dan nanti puncaknya akan ada di IMX 2021. Nanti kita akan update juga, dan pasti ini akan kembali kita adakan. Oke, next. Nah, rekan-rekan media partner,
yang kemarin sempat bergabung, terima kasih banyak telah bergabung menjadi media partner IMX 2021. Mungkin buat rekan-rekan yang akan kembali bergabung di tahun ini untuk jadi media partner kami mohon dukungannya. Mungkin bisa menghubungi Kang Jagat ya, Kang Jagat boleh taruh juga kontak personnya di chat room. Kalau misalkan di layar mungkin tidak terlalu terlihat, jadi nanti akan ada benefit-benefit dari sisi kami juga, tapi dari sisi kita sih kita sangat memohon sekali dukungan dari rekan-rekan semua untuk dapat bergabung menjadi media partner kita dan bersama-sama kita kembangkan industri otomotif dengan cara-cara yang baru bersama dengan IMX ini. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi next. Oke, nah kalau ini key visualnya mungkin nanti ini lebih lanjut dari Musa yang nanti bisa menjelaskan konsepnya, temanya dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah terus mendukung industri modifikasi khususnya melalui Indonesia Modification Expo. Semoga industri otomotif bisa tetap maju dan IMX ini semoga menjadi solusi sekalipun kita berada di tengah pandemi. Terima kasih banyak rekan-rekan media semua. Selamat siang. Selamat siang, boleh berikan tepuk tangan ataupun reaction dari teman-teman yang terhubung bersama kami via aplikasi Zoom untuk penjelasan yang luar biasa dari Bapak Andre. Tadi juga Bapak Andre sempat menjelaskan akan banyak kolaborasi, akan banyak super giveaway, ada key visual yang luar biasa di setiap tahunnya dan key visual yang sangat spesial sekali mungkin di tahun ini karena langsung didatangkan ataupun dihadirkan oleh seseorang dari Indonesia tapi tidak ada di Indonesia karena ini dia seseorang kreator key visual berdarah Indonesia mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Siapa lagi yang tidak kenal Bapak Musa Cahyono, pria kelahiran Surabaya 34 tahun silam yang dengan nama menterengnya di rumah modifikasi West Coast Custom di California, Amerika Serikat. Bekerja di sana di tahun 2014, kini beliau juga sudah banyak sekali bekerja sama dengan artis-artis top Hollywood. Kalau tadi Pak Andre bilang, Bapak Musa baru saja menyelesaikan mobilnya Justin Bieber. Bukan hanya mobil dari Justin Bieber, karena ada juga Kylie Jenner, Bruno Mars, Khloe Kardashian, hingga Oscar de la Hoya, dan masih banyak lagi. Wah, keren sekali tentunya di IMX 2021 dengan key visual IMX yang dibuat langsung oleh desainer sekaliber Musa Cahyono. Baiklah, kita juga sudah penasaran dan ingin tahu seperti apa kira-kira key visual di IMX 2021, maka kita akan langsung mencoba untuk terkoneksi dengan Bapak Musa Cahyono. Kami persilahkan. There you go. Everybody can hear me, right? We can hear you. Bisa, Bro Musa. Bisa. Oke. Ya, selamat siang everybody. Terima kasih untuk opportunity. Bro Andre always. Tahun ini the opportunity is pretty heavy, doing the key visual. I think waktu dia kasih the tema limitless, jadi pikiran saya mungkin virtual, semuanya harus kayak like virtual feeling, kayak Tron, kayak kind of that digital age feel. But I think it's good also bringing the 80s feel with the bright colors and all that stuff. Jadinya saya pikir saya pakai mobil DeLorean, which everybody know from Back to the Future. Tapi ini kalau I take it a little step further, bikin for the future. Jadinya bikin pakai wide body, and then some of the wheels also is the DNZ wheels yang buatan Indonesia. Jadi saya coba incorporate semua elemen dari Indonesia to this key visual. Even kalau Bro Andre, I told him before to, if you peel off some of the layers, di backgroundnya itu ada gambar foto Surabaya, where my hometown is, where I was born. I think itu aja untuk the key visual. I mean, it's pretty straightforward. Nggak, semuanya, it's all there. Oke, Bapak Musa. Yeah. Oke, maybe kita akan sedikit bertanya nih, dari mana ide yang didapatkan oleh Bapak Musa nih untuk key
key visual di IMX 2021? Oke, ide saya kayak tadi saya bilang idenya dari digital age, kayak virtual age. Jadi kayak I remember back in the 80s, the movie Tron, and also Back to the Future. Nah itu saya, I think to bring that nostalgic back to the like kind of the society today, I think it's important and it's good. So jadi saya pick the DMC DeLorean as the base car, and dibikin wide body and kind of give it the customization feel yang orang today will do, but putting it back in the days, and also with the neons and stuff like that, it kind of gives you the nostalgic era. Yeah. And you know, yeah, Okay. I think that's And then when you explain, it's we'll just imagine, wow, how awesome if it's real for the next di tanggal 2 Oktober nanti ya. Kita jadi nunggu tentunya. When you explain, you just only imagine, okay, back to the 80s, and then how the looks like what, and maybe you have a hope for Indonesia modification, maybe. Karena sekarang kan Bapak Musa sudah di Indonesia. Seperti apa sih harapannya untuk modifikasi Indonesia modification? I think so far, EMX sama NMAA, it's doing a really good job expanding and improving every year. I see the improvement, and I have a big feeling it's gonna keep growing. It's gonna keep going big and bigger. And I think Bro Andre is good at connecting everybody with, who needs what help. And, it's really good, which, this industry, you can't grow yourself. It has to be kebersamaan semua. Jadi it's important that networking and just helping each other out is very important. Okay, and thank you so much to join with us in AMX 2021. And can you give your opinion about Indonesia Modification Expo? This is really cool. I wish I can be there when it was offline. I know Bro Andre invited me a couple of times, but the time just didn't make it. And then the pandemic happened, so we can't go now. So, but I'm hoping, hopefully when the pandemic over, one day I can come over there and see it in person, because looking at the pictures and looking at last year, 2020 IMX, it's awesome. You guys incorporate everything from showcasing the builds to some of the live builds, doing some digital market. It's crazy. It's like you're combining like YouTube, Amazon, Google, everything is into one show, which I think is amazing. Okay, thank you so much, Bapak Musa Cahyono. Semoga nanti kita bertemu lagi di IMX Modification Expo 2021 for our talk show, right? And you are the guest star or the speaker, ya. Yeah? Thank you so much. Thank you. Okay, itu dia teman-teman media yang luar biasa ya. Baru saja tadi kita mendengar tentang Bapak Musa menjelaskan ide-idenya untuk IMX Expo 2021 Limitless All Virtual. Rasanya luar biasa sekali, dan kita juga inginnya pandemik ini benar-benar berakhir. Jadi siapapun gestarnya ataupun rekan-rekan kita yang berada jauh di sana bisa terhubung secara langsung. Tapi pada kesempatan hari ini juga kita terhubung secara langsung tentunya untuk bersama-sama berkesempatan bertemu dengan beberapa brand partner dari IMX 2021 Limitless. Di antaranya beberapanya ada Bapak Novian Hendra dari Max Deco selaku Sales and Development Manager Max Deco. Halo Bapak, sudah terhubung bersama kami. Nah, selanjutnya ada juga Bapak Suganda dari Mega Arvia selaku General Manager Arvia Group. Ada Bapak Stanley dari STP and Turtlewax selaku Business Opportunity Development. Ada Bapak Yomin Sugianto ataupun Ko Yong dari Young Motor Group selaku Founder and CEO. Saya pun akan memberikan kesempatan pada perwakilan brand partner IMX 2021 Limitless ini
untuk dapat menyapa rekan-rekan media dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keterlibatan pada ajang IMX 2021 Limitless ini. Tentunya yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Bapak Novian Hendra. Kami persilahkan kepada Bapak Novian Hendra. Ya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Bapak Novian. Kami persilahkan. Ya, suaranya ada ya? Cukup jelas. Oke. Selamat siang dan terima kasih kepada seluruh media dan tim IMX dan NMA. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi brand partnernya IMX. Ini sangat luar biasa. Kita sangat terima kasih dengan acara ini. Bapak mungkin boleh sedikit dijelaskan bagaimana nih keterlibatan lebih jauhnya MaxDecol bersama IMX 2021. Nah, kali ini kita lebih memperkenalkan itu salah satu modifikasi itu ke arah stiker itu bisa masuk dalam modifikasi di Indonesia. Lebih memperkenalkan itu. Jadi lewat IMX ini kita berusaha memperkenalkan stiker untuk bisa masuk dalam industri otomotif di Indonesia. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih Bapak Novian Hendra. Tentunya tunggu pertanyaan dari rekan-rekan media, di mana nanti rekan-rekan media akan langsung bertanya kepada Bapak melalui fitur chat. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan terima kasih sekali Bapak untuk waktunya. Terima kasih. Bergabung bersama kami. Karena selanjutnya kami akan mencoba untuk terhubung bersama Bapak Suganda dari Mega Arvia selaku General Manager Arvia Group. Halo Bapak Suganda. Sudah terdengar suara saya? Kita akan mencoba terhubung dengan Bapak Suganda. Halo, selamat siang semuanya. Halo, yang saya hormatin Bapak Andre, teman-teman NMA dan Signal Group, dan teman-teman media semuanya. Nama saya Suganda, saya dari PT Mega Arvia. Kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi untuk pelek, ban, per mobil, knalpot, dan kami menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk dunia modifikasi seperti MHT, di mana ada Rotiform, Fuel, Niche, DAP, itu pelek semua, Lenso dari Thailand, Gio, Egois, stand seperti ini, ada juga ban seperti Kanati, Nankang, Continental, kita juga import dan agen untuk pairs dan shock, coilover seperti EBA, kami juga import untuk knalpot, bola dan super sprint, bola dari Amerika, super sprint dari Italia. Harapan kami sebelumnya tahun lalu kami juga pernah bekerjasama dengan NMA dan IMX 2020 untuk acara Mods Live. Kami berharap bisa support terus dunia otomotif di Indonesia, menyediakan barang-barang yang berkualitas, tetap menjaga keselamatan dan bisa dipakai dan enak dilihat. Next, mungkin tahun ini kami ada beberapa produk andalan yang kami mau promote untuk di IMX 2021. Sekilas saja, mungkin ada Nankang, salah satu ban semi slick yang cukup terkenal di luar, mungkin di Indonesia belum. Kami berharap untuk bisa mensupport kebutuhan ban untuk semi slick. Nankang AR1 ini bisa dilihat detailnya di nankangtires.com, dari ring 12 sampai 21 sebenarnya, tapi di Indonesia baru tersedia ring 15 sampai 18. Dan kami juga ingin introduce Lenso, salah satu pelek Thailand, original design dengan
teknologi yang terbaru mereka adalah Forged Wheels. Jadi full forged tersedia di ring 18, 8,5, 9,5, 10,5. Ring 18, 8,5 nya peleknya enteng sekali, sekitar 7 kiloan. Untuk lebih lanjut bisa dilihat di lensowheels.co.th. Sekian dari saya, semoga bisa membantu kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Suganda, dan terima kasih juga Bapak Suganda masih bergabung bersama kami di IMX 2021. Berarti 2 tahun berturut-turut nih dari Mega Arvia Group untuk terus bersama dengan IMX 2021. Kami harapkan Bapak Suganda masih terus terhubung dan tergabung bersama kami, karena selanjutnya kami juga akan langsung terhubung dengan Bapak Stanley dari STP Antar Teluk selaku Business Opportunity Development. Apakah Bapak Stanley sudah terhubung dengan baik bersama kami? Halo Bapak Stanley. Halo. Ya, selamat siang juga semuanya ke Pak Andre dan tim NMAA, IMX, dan juga para media. Terima kasih Bu Ratu. Jadi kita kali ini sudah dari awal sudah support dengan IMX dari 3-4 tahun lalu. Dan seperti tahun lalu kita juga support secara, biarpun IMX secara virtual, dan malahan sebenarnya lebih sukses IMX-nya secara virtual itu. Jadi kami dari Laris Chandra, kita pemegang distributor untuk produk Total Wax dan juga STP. Kita juga akan mensupport beberapa produk nih. Contohnya satu ada Total Wax, yang sebelah kirinya itu mungkin kalau hopefully agak jelas, itu compound-nya, jadi untuk bersihin mobilnya itu, untuk garasi drift dan juga untuk pengepul mobil, gimana untuk hilangin berat-berat ringan, oksidasi di permukaan cat dengan cepat dan mudah. Jadi bisa pakai mesin, bisa pakai tangan, dan itu silicone free, jadi kalau misalnya mereka itu dekat dengan bengkel cat, itu tidak masalah, karena dia aman ya, dia silicone free gitu loh. Jadi, dan waktu pengerjaannya pun juga sangat panjang, waktu pengerjaannya si Total Wax Polishing Compound ini. Yang kedua yang kita support dari segi Total Wax itu adalah Seal and Shine. Ini adalah kita punya salah satu formula yang terbaru dari kita. Itu seperti sealant, tapi dia spray. Itu sealant dan wax digabung jadi satu. Udah mengandung SiO2 ceramic, tapi itu spray jenisnya, dan dia boleh pakai untuk semua eksterior mobil, dari bodi, kaca, bahkan nanti kalau pakai wrapping pun, pakai stiker pun, semuanya oke. Itu terjaga, dan dia juga sangat chemical resistant, jadi sangat tahan terhadap polusi, terhadap kimia-kimia lainnya, dia sangat tahan sekali. Salah satu produk yang paling tahan lama di luaran untuk jenis wax gitu ya. Mungkin untuk STP di next slide-nya, kita juga ada 2 produk lagi. Itu satu adalah complete fuel system, karena kan mungkin dari segi mobilnya ini kan mesinnya atau parts-partsnya kan nggak semuanya tuh dari mobil baru ya gitu ya, kadang mereka kan modif ya gitu ya, kadang ada parts yang second ataupun parts yang diolah ulang. Nah, ini complete fuel system cleaner ini dari STP itu untuk membersihkan semua kerak-kerak karbon dari ujung ke ujung, dari tangki hingga pompa bensin, hingga injektornya, hingga valve-nya, hingga dalam ruang bakar pun juga bisa dibersihkan. Itu membantu teman-teman kita. Dan juga yang terakhir adalah dia punya oktan booster untuk meningkatkan horsepower, meningkatkan oktan untuk bensin yang dipakai dari mobil-mobil high performance ini, yang saya yakin akan dibuat oleh garasi drift dan juga dari pengepul mobil. Itu mungkin sekian saya punya informasi untuk teman-teman. Thank you. Terima kasih Bapak Stanley, semoga di tahun ini akan lebih bombastis lagi ya, karena tadi katanya di tahun 2020 bersama dengan IMX banyak sekali lebih sukses ternyata. Ya, semoga tahun ini menjadi semakin sukses, bukan hanya untuk Bapak Stanley tapi untuk IMX dari 2021 ini. Tentunya sekarang juga kita akan bergabung dengan Bapak Yomin ataupun Ko Yang dari Yang Motor Group selaku founder and CEO. Halo Ko Yang. Sudah mungkin dapat bersama kami. Halo, selamat siang. Salam sejahtera. Dipersilahkan. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat
NMAA, Pak Andre, maupun rekan-rekan media. Jadi kami dari Young Motor Group, kami ini bergerak di bidang Happy birthday dulu Pak Yong. Thank you. Thank you Pak Andre. Ya, jadi kita Young Motor sudah bergerak di bidang restorasi dan kaca lebih dari 15 tahun. Halo? Agak putus-putus. Ya, cukup terdengar. Masih ada Bisa suaranya. Kok Yang? Iya. Jadi kita sudah ikut IMX dari semenjak pertama kali. Itu kita ikut dari yang offline sampai yang online, dan kebetulan kita dapat impact yang lebih dahsyat lagi yang dari tahun kemarin ya, yang dari yang offline, dari yang online itu penjualan lebih signifikan naik, dan impact-nya ke grup-grup besar kita pun semua dapat impact-nya. Jadi untuk tahun ini saya dari founder Young Motor Group itu bakal ngajak juga cabang-cabang saya untuk join IMX dan mengeluarkan produk-produk yang sudah benar-benar produk hasil karya mereka masing-masing, dan yang pasti hasil karya anak bangsa. Harapan Young Motor ke depan untuk IMX sebaiknya program untuk online atau offline tetap diadakan dan lebih berkembang, lebih ramai lagi, dan dapat mencakup serta memajukan industri otomotif di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Koyang. Ternyata harus ulang tahun ya Koyang, happy birthday ya dari kita semua tentunya. Ya seperti yang Koyang tadi sebutkan ya rekan-rekan media ataupun teman-teman, bahwa banyak sekali keuntungan, banyak sekali hal-hal luar biasa yang terjadi di IMX 2020. Dapat terbayangkan oleh kita semua di IMX 2021 akan seperti apa, akan banyak kejutan seperti apa yang akan hadir lagi. Tapi salah satu kejutan yang hadir juga di akhir acara, tentunya kita memiliki satu set full body mobile wrap sticker dari Max Decol senilai 10 juta rupiah. Kita juga pengen mengucapkan terima kasih Bapak Novian ya dari Max Decol, karena nanti hadiahnya akan ada di akhir acara. Tapi tentunya sekarang adalah waktunya untuk rekan-rekan ataupun teman-teman media untuk dapat bertanya seputar IMX 2021. Teman-teman boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan menulis nama, berasal dari media mana, dan tentu saja pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan nanti pertanyaannya. Tentu saja kami akan mencoba untuk mengkurasi ataupun mengakomodir pertanyaan dari rekan-rekan. Apabila nanti ada pertanyaan yang belum dapat terjawab, tentunya akan dijawab langsung oleh rekan-rekan tim dari kami. Sekali lagi mungkin akan saya sedikit umumkan, teman-teman media boleh sekali untuk bertanya dengan menuliskan nama media, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan isi pertanyaannya. Mulai dari sekarang saya akan mencoba melihat siapa saja di kolom chat yang sudah masuk ke pertanyaannya. Tentunya ini dia beberapa pertanyaan yang sudah ada. Berasal dari Reza dari garduauto.com, katanya mau tanya dan tolong dibacakan. IMX 2021 yang berlangsung Oktober mendatang, apakah ada kenaikan untuk tiketnya? Yang kedua, untuk Arvia, apakah ada edisi khusus IMX 2021? Dan yang ketiga, untuk STP promo apa saja yang dihadirkan di IMX 2021? Tentunya untuk pertanyaan pertama mengenai IMX 2021 berlangsung Oktober, apakah ada kenaikan tiketnya? Akan kita langsung sambungkan dengan Bapak Andre yang mungkin dapat menjawab. Ya, oke. Suara saya bisa terdengar ya? Cukup terdengar, sudah. Jadi, siap. Mas Reza, saya coba untuk menjawab terkait tiket di IMX. Tadi sekalian menjawab juga ada beberapa pertanyaan juga yang yang menanyakan terkait tiket. Jadi tiket IMX ini akan dijual startnya dari 25.000. Mungkin nanti detailnya akan ada di rilis yang mungkin bisa diinformasikan nanti dari teman-teman ke teman-teman media. Di situ ada informasinya. Harganya tidak ada kenaikan, 25.000 untuk
Road to Series-nya itu ada di Bali, ada di Pekanbaru, sama ada di Makassar. Startnya dari 25.000. Untuk yang nanti di puncaknya startnya dari 30.000. Tapi yang harga yang itu pre-sale, jadi ada kuotanya. Nanti untuk selanjutnya akan naik ke level-level tiket yang selanjutnya gitu. Jadi mungkin kuotanya itu akan bisa dibeli ketika bisa sudah habis dengan jangka waktu, nanti tergantung dari kuotanya itu habisnya kapan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi terkait tiket, saya sekalian menjawab. Dari kenapa diadakan dari Vian Cinta Mobil, kenapa diadakan di Bali untuk offline-nya, kenapa nggak diadakan di Jakarta atau Yogyakarta. Nah ini tadi sebetulnya bukan diadakan di Bali saja, tapi Bali, Pekanbaru, dan Makassar itu adalah Road to Series-nya. Itu bukan IMX puncaknya. IMX tetap ada di puncaknya, tetap ada nanti diadakan di Jakarta dan sekitarnya, untuk di puncaknya di 2 Oktober. Tapi kita punya 3 Road to Series untuk sebagai ajang pemanasan. Tapi nggak cuma pemanasan, di 3 Road to Series ini tetap akan ada virtual stage, orang bisa dapat entertain untuk bisa nonton tiketnya, plus ada giveaway. Kita ada taruh masing-masing kota itu ada masing-masing akan ada giveaway mobil juga. Gitu. Jadi di setiap seriesnya itu ada. Itu aja mungkin udah cukup menjawab. Yang lainnya mungkin dari tadi untuk Arvia dan STP ya, silakan. Baiklah, kami akan langsung terhubung dari Arvia. Untuk Arvia, apa ada edisi khusus IMX 2021? Kita akan langsung menuju ke Bapak Suganda. Bu Ratu. Ya. Bisa dengar? Ya, sudah terdengar jelas Bapak. Silakan dijawab Pak Suganda. Kalau jawabannya itu tunggu tanggal mainnya. Kita. Oh, rahasia biar kita semua ini ya penasaran ya. Ya. Berarti semuanya harus hadir, harus datang di IMX 2021 ya Pak Suganda ya. Benar sekali. Baiklah, terima kasih Pak Suganda, dan tentu saja untuk STP promo apa saja yang dihadirkan di IMX 2021? Nanti akan banyak sekali, dia punya promonya seperti yang Pak Suganda bilang, tunggu tanggal tayangnya, tapi nanti pasti akan banyak lagi, terutama nanti akan bergandengan dengan e-commerce, jadi supaya biarpun kita virtual tetap bisa belanja, itu pasti. Wow, sangat mempermudah tentunya ya, dengan terkoneksi langsung dengan rekan-rekan kami dari e-commerce. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua, ke moveroadhoops.id. Apa tantangan IMX tahun ini dibanding tahun sebelumnya terkait perkembangan trans modifikasi yang mungkin sedikit melambat akibat pandemi? Wow, ini pertanyaannya bagus sekali nih Pak Andre ya. Saya suka sekali sama pertanyaan ini. Terus yang kedua, tren modifikasi 2021 akan lebih ke arah mana? Mungkin yang kedua bisa dijawab oleh Pak Andre ataupun dijawab oleh Pak Musa juga ya. Baiklah, saya akan langsung berikan kendalinya ke Pak Andre tentang tantangan IMX di tahun ini. Ya, yang kami bersyukur justru IMX ini sudah mengadakan event virtual yang pertama kali justru di 2020. Jadi sedikit lebih awal mungkin dibandingkan event-event yang lain, sehingga kita bisa mempelajarin apa yang netizen-netizennya inginkan yang kemarin menonton itu. Kita sudah mempelajari dari lebih awal apa yang mereka inginkan, apa yang harus kami pertahankan, dan apa yang harus kita perbaikin. Sehingga karena IMX 2020 itu pun tetap bisa diadakan, sehingga tidak terlalu berpengaruh dari segi industrinya, karena produk-produknya kita tetap bisa launching di 2020 kemarin, dan masih ada kesinambungan dengan yang nanti akan kita gelar di 2021. Betul. Jadi kami sangat bersyukur sekali bisa mengadakan secara virtual, bahkan cenderung lebih baik buat industrinya, bahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi itu yang harus kita sangat-sangat syukuri. Semoga dengan kita perbaiki kekurangan dan pertahankan yang baik di tahun lalu, semoga di tahun ini bisa jauh lebih bisa maksimal lagi. Mungkin itu. Baiklah, mungkin saya boleh bertanya sama Pak Andre juga, karena pertanyaan ini nampaknya berlaku ke Pak Andre dan juga Pak Musa. Tren modifikasi 2021 ini akan lebih ke arah mana nih Pak Andre? Ya, mungkin kalau tren lebih ke tren, mungkin saat ini orang lebih ingin menggunakan modifikasi yang bisa juga digunakan juga mobilnya. Jadi nggak cuma mobilnya dipajang atau mobilnya ditaruh di garasi, tapi mereka lebih ke modifikasi yang sifatnya bisa daily use, bisa digunakan. Mungkin lebih ke situ sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. And now maybe Bapak Musa, can you answer this question from our friends here?
Maybe you can explain how the modification trend 2021, which direction maybe for the trend modification 2021. Can you guys hear me? Good. Hello? Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Okay, can you hear me clearly? Maybe Pak Musa, Yeah. can you explain how about the modification trend in 2021? I think what si Bro Andre mentioned is good. Yeah. People really need the car to be daily use, not just a trailer queen like over here. Over here in the US, a lot of trailer queen, they put it on just the trailer, take it to the car show, and take it home. But I think kalau di Indonesia, kalau bisa dipakai buat daily use, then kita bisa expand the market lebih gede. And definitely not just the people that doing full custom build, like somebody that just want to add, little touch up to their car, little customization, they can do that. I think that's the trend for 2021. Oke, berarti nggak jauh ya trennya sama Pak Musa tadi. Dan masih ada satu pertanyaan juga. Ini satu pertanyaan yang datangnya langsung ke Pak Musa. Are West Coast consumers more critical about details and have more ideas about modifying their cars than consumer in Indonesia? Or is it the same? And in your opinion, what kind of modification style is suitable for Indonesia consumer who mostly prefer MVP genre? Kalau itu detail itu kadang-kadang depend on customer-nya ya, nggak semua have a direction. Kadang-kadang dia kasih kita ya udah like do kind of whatever you want. Yang penting bagus. Ada juga customer yang very very picky and have direction and know what they really want. Kalau di Indonesia yang what were you saying, MPV? What is that? It's like in Honda. It's like it's like a minivan. Mobil keluarga. Yeah, it's like van family. Oh, okay. Yes, Indonesia have a big family and then have to suitable for all family in one car. Oh, okay. Yeah. Di sini juga akhir-akhir ini banyak yang do that. They use the Mercedes Sprinter yang gede, and then they customize the inside to kind of look like a RV. So they have like 6 to 8 seats, and I think that's a similar setup to a minivan, yeah, in Indonesia, like kayak Alphard, I think Alphard in Indo, like something like that. They put TVs on, they put all kinds of stuff on it. Yeah. Okay, thank you Pak Musa. You're welcome. Thank you for your answer. And kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Julfikri, soundandmachine.com. Pertanyaannya adalah, misalnya tahun ini sudah diperbolehkan kembali untuk mengadakan offline. Apakah ada improvisasi atau tetap diadakan secara online? Pertanyaan kedua, apakah top 5 NMAA akan diadakan kembali? Misalnya akan seperti apa formatnya nanti? Lalu yang ketiga ada pertanyaannya, bagaimana dengan kehadiran Osaka Auto Misi? Dan terima kasih. Nampaknya ini 3 pertanyaannya akan dijawab oleh langsung Pak Andre. Kami silahkan. Ya, Mas Julfikri, sebelumnya terima kasih banyak pertanyaannya. Mas Julfikri ini selalu datang ke IMX sejak tahun pertama. Jadi pertanyaannya detail banget. Jadi yang pertama, yang pertama tadi terkait kenapa kita harus online. Terus kalau nanti udah kondisinya udah membaik, gimana kita bisa apakah akan offline? Sebetulnya itu pertanyaan yang memang sudah kita godok sejak jauh-jauh hari sebelum kita putuskan, bahkan sebelum di 2020 kita putuskan secara virtual. Itu salah satu yang kita uji. Jadi kenapa IMX harus men-setup secara virtual? Jadi karena kita justru nggak mau menunggu-nunggu sampai kapan, karena ini kan masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi kalau kita terus tunggu-tungguan, kita nggak pernah tahu ujungnya sampai kapan gitu. Jadi makanya kita yang paling pertama kali memberanikan diri, beradaptasi, membuat konsep yang baru. Nantinya kalau keadaannya memang berubah dan lebih menguntungkan banyak pihak, mungkin kita bisa memikirkan
memikirkan lagi hal-hal yang lain, tapi apa yang kami putuskan hari ini adalah adaptasi yang mungkin yang paling baik, yang bisa dirasakan dampaknya langsung untuk industri modifikasi di Indonesia. Itu sih Mas Zulfikri jawabannya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya masih ada pertanyaan yang kedua, apakah top 50 NMAA akan diadakan kembali, misalnya ada, akan seperti apa formatnya? Ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Erwin, jadi Top 50 akan tetap kita adakan tahun ini. Kita akan mungkin menjawab juga ada beberapa pertanyaan di chat. Jadi kita akan karena sistem kurasi kita itu kurator kita memang tahun yang offline pun kuratornya memang selalu dari luar negeri. Jadi kita sudah terbiasa dengan konsep-konsep virtual seperti ini. Jadi itu sama sekali tidak akan menghambat proses kurasinya. Nanti 50 mobil itu akan tetap kita tahun ini akan kita taruh di satu lokasi, di satu tempat, di mana bisa dieksplor oleh para audiens, tidak datang secara langsung, tapi dengan menggunakan konsep 360 virtual nantinya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tetap detail walaupun dengan konsep 360 virtual ya Pak ya. Betul. Selanjutnya, bagaimana dengan kehadiran Osaka Automisi? Iya, Osaka Automesse sejak tahun pertama selalu berpartnership sama kita. Tahun ini pun kita sedang menyajaki, kita sudah melewati beberapa meeting, ya mungkin akan tetap bekerja sama di tahun ini dengan IMX 2021. Jadi tunggu aja Mas Zulfikri update-nya. Oke. Terima kasih banyak. Pak Andre masih ada pertanyaan juga, masih tetap seperti Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Zulfikri, semoga dapat terjawab ya pertanyaannya ya. Selanjutnya dari Bapak Hoirul Tribun News. Berapakah proyeksi transaksi dari event ini dan tren modifikasi apa yang tampil paling menonjol di gelaran ini? Ya, mungkin kalau jumlah transaksi kita tahun ini men-setup targetnya itu di sekitar 5 miliar. Nanti di puncaknya di bulan Oktober jumlah total transaksi buat industri aftermarket-nya. Sedangkan untuk tadi pertanyaan selanjutnya. Sorry, suara saya bisa terdengar? Cukup terdengar, Bapak. Jelas, cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya, tren modifikasi apa yang akan tampil paling menonjol di gelaran ini? Kalau di NMA atau 50 itu kita sebetulnya keterwakilan dari berbagai macam style, dari berbagai macam tipe mobil. Jadi kita nggak bisa bilang style yang mana, tapi kita di situ akan ada off-road, akan ada mobil yang stance, akan juga ada yang lebih ke stylingnya drag, juga ada yang touring. Jadi kalau NMA atau 50 itu keterwakilan dari 50 modifikasi terbaik yang ada di Indonesia. Jadi dari segi penampilan stylenya, memang itu akan mewakili berbagai macam style. Nanti akan kita pilih satu buat yang the ultimate-nya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Hairul ya. Tadi sudah dijawab langsung oleh Bapak Andre dan nampaknya masih kepada Bapak Andre juga dari Bapak Wahyu Koransindo. Tadi dikatakan banyak modifikator terdampak bisnisnya karena pandemi. Apakah ini akan menjadi halangan buat mencari top 50 di Catwalk nanti atau gimana nih Pak Andre? Kita mencoba terhubung kembali, mencoba untuk terkoneksi kembali dengan Pak Andre. Iya, tadi udah sempat dijawab untuk tadi NMA Top 50, jadi sama sekali tidak akan terhambat karena kita sudah terbiasa kuratornya itu kan dari luar negeri, jadi mereka biasanya proses kurasinya memang menggunakan online seperti ini, jadi nanti proses kurasinya tidak akan terhambat, terus nanti mobilnya akan di-display di satu lokasi, dan itu kita akan tayangkan secara virtual, audiens bisa explore dengan konsep 360. Kurang lebih segitu. Jadi pandemi tidak akan menghambat termasuk untuk yang top 50-nya. Terima kasih. Sama juga seperti dengan tema kita ya Pak Andre ya, limitless all virtual. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan nih teman-teman ya, karena banyak sekali yang kita coba untuk jalankan di tengah pandemi ini. Kami masih memiliki beberapa pertanyaan, salah satunya dari iriantoautos.id. Untuk giveaway nanti, apakah sudah ada rencana konsep modifikasi yang akan diusung? Kami berikan kembali ke Pak Andre. Ya, untuk giveaway mungkin bisa ditunggu. Jadi yang pasti ini akan sangat menarik karena di setiap seriesnya akan ada, bahkan akan ada giveaway mobil. Jadi ditunggu aja. Dan tiket kita itu udah dibuka bahkan sejak tanggal 26 Februari nanti. Buat yang virtual stage Bali itu udah dibuka tiketnya. Jadi tunggu aja apa-apa aja giveaway-nya. Yang pasti sesuai dengan tren modifikasi saat ini.
Baiklah, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke Max Dicol. Kita akan terhubung dengan Bapak Novian Hendra. Karena ada satu pertanyaan, kenapa Max Dicol ini memutuskan untuk ikut IMX di tahun 2021 ini? Dan yang kedua, bagaimana pasar stiker otomotif di Indonesia saat ini? Silakan Bapak Novian, perlu saya ulang pertanyaannya? Oke, nampaknya suara dari Bapak Novian kurang terdengar. Boleh kita coba lagi? Ya, sekarang gimana? Sudah. Pertanyaan pertama, kenapa Max Dicol memutuskan ikut IMX 2021? Oke. Yang kedua? Yang kedua, bagaimana pasar stiker otomotif di Indonesia saat ini? Oke. Mengapa Max Dicol bergabung IMX di 2021? Nah, sebelumnya IMX yang 2020 kemarin itu cukup ada impresif yang bagus di banyak orang yang banyak bertanya di dunia otomotif untuk di stiker. Nah, jadi kita berusaha memperkenalkan dari lewat IMX karena IMX ini tempat untuk modifikasi di aftermarket. Jadi mungkin kita lebih mengenalkan lebih dalam lagi Max Dicol itu di dalam dunia otomotif. Nah, kalau dari segi stiker di pasar Indonesia itu sangat luar biasa. Di tahun 2020 sangat bagus hasilnya, dan di awal tahun 2021 ini luar biasa dengan hasil yang sangat memuaskan. Ternyata walaupun pandemi juga tidak menyurutkan orang untuk tetap menyalurkan hobinya kepada otomotif. Betul, ya Pak ya? Betul. Jadi sepertinya kita boleh dibilang panen di masa pandemi ya. Wow, kita semua cuman di masa pandemi ya, apalagi bersama IMX 2021 ya. Ya, baik. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Novian tentunya untuk jawabannya. Selanjutnya kita... Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita juga akan bertemu dengan pertanyaan terakhir, tentunya ini rekan-rekan media, datangnya dari Bapak Budi Tias Autofan Indonesia. Yang pertama, ini pertanyaannya buat Kang Andre. Apakah ada APM mobil yang sudah ikut menyatakan ketertarikan untuk ikut serta dalam IMX 2021 kali ini? Pertanyaan yang kedua, kembali lagi kepada pertanyaan untuk Max Dicol. Apakah penggunaan stiker wrapping untuk penggunaan harian menggantikan cat saat ini sudah mulai meningkat? Mengingat pastinya akan lebih ekonomis. Wow, ini cukup menarik ya pertanyaannya ya. Kita akan langsung terhubung kembali dengan Pak Andre. Ya, Kang Budi Tias, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi untuk APM yang tertarik sekarang masih dalam tahap diskusi dan negosiasi, tapi sudah ada beberapa yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung di IMX 2021 ini, tertarik dengan campaign-campaign digital juga yang kita sedang bangun. Jadi ditunggu aja nanti update-nya, Kang Budi Tias, karena belum bisa diinformasikan saat ini karena formnya belum tertanda tangan. Nanti setelah tertanda tangan kita akan informasikan. Wow, terima kasih ya Kang Andre. Siap, ya, Kang. Oh, Pak Budi juga terima kasih. Ternyata banyak hal-hal yang udah dikasih teaser-teaser tapi malah bikin kita semakin penasaran ya tentunya untuk di IMX 2021 ini. Karena kayak tunggu aja tanggal mainnya, tunggu aja nanti IMX-nya seperti apa. Tapi seperti yang kita tunggu juga untuk pertanyaan kedua, kita akan beralih lagi ke Bapak Novian. Ya, kita coba terhubung kembali. Ya. Ya, Pak Novian, ini satu pertanyaan lagi untuk Max Dicol. Ya, apakah penggunaan stiker wrapping ini untuk penggunaan harian bisa menggantikan cat untuk saat ini? Mengingat pastinya akan lebih ekonomis nih. Nah, kalau dari R&D tim yang kita sudah jalani selama 7 tahun tentang stiker, itu stiker itu memang tidak akan menggantikan cat dari segi hasil ya. Okay. Nah, akan tetapi stiker ini bisa memberikan efek yang hampir menyerupai stiker, misalnya 11-12, tapi dengan harga yang sangat ekonomis dan waktu yang sangat cepat, lebih efisien ceritanya, dan tidak permanen dan bisa
dibuka kembali dan waktu jualnya pun tidak susah gitu. Oke, baiklah. Terima kasih jawabannya Bapak Novian ya untuk jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Budi Tias ini cukup terjawab ya dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Novian. Dan tentunya teman-teman media, press release juga sudah dikirim ke alamat email dari rekan-rekan media yang terdaftar. Jadi dapat dibaca dan dapat dibantu juga untuk pembuatan berita yang tentunya akan membuat IMX 2021 Limitless All Virtual menjadi banyak sekali interest dari masyarakat ataupun pecinta modifikasi. Tentunya sekarang kita sudah berada di waktunya untuk door prize. Ini dia salah satu door prize persembahan dari Max Decals, yaitu 1 unit. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, 1 unit full body mobile wrap sticker seharga 10 juta rupiah. Tapi saya akan mengecek ketika nanti namanya ada, saya akan mengecek kembali apakah orangnya masih ada di sini atau enggak, karena kami mengharapkan kehadirannya dan juga kehadiran teman-teman media dari awal sampai dengan akhir. Baik, kita akan langsung drawing door prize-nya. Seperti apa nih drawing door prize-nya? Saya masih menunggu dari teman-teman didatangkankah bowl-bowlnya atau seperti apa. Tadi juga saya sudah mendapatkan nama-nama yang sudah hadir di hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan untuk tetap berada. Oh, ternyata kita akan langsung mengundi. Kita masih mengundi. Iya, ini dia nama-namanya sudah ada semuanya di sini. Perlihatkan apakah nama teman-teman sudah ada salah satunya. Saya akan langsung menghitung 3, 2, 1. Jika saya cek tidak ada, berarti gugur. Ya, kita akan menghitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ini dia untuk 1 unit full body mobile wrap sticker persembahan dari Max Decals senilai 10 juta rupiah. Jatuh kepada Cory Alfarizi Tempo. Wow. Rezeki ini Mas Cory, coba kita lihat ya. Ada nggak nih Mas Cory Alfarizi? Saya coba cek dulu. Mas Cory Alfarizi. Coba, adakah Mas Cory Alfarizi? Oke. Mas Cory Alfarizi. Wow, banyak ya ternyata yang datang di... Ada di partisipan sih, namanya masih ada. Mas Cory boleh di unmute? Cory, coba. Iya, hadir Mas, hadir Mbak. Hadir, mana suaranya? Hadir. Mas Cory, sudah dapat. Ya, thank you. Congratulations Mas Cory, dapat 1 set full wrap dari Max Decals. Ya, terima kasih Mas. Yes, selamat ya Mas Cory Alfarizi ya. Tentunya kemenangan dari Mas Cory Alfarizi menandakan berakhirnya press conference kita di hari ini. Tapi sebelum benar-benar berakhir, saya ingin mengabadikan kebersamaan kita bersama dengan teman-teman wartawan dan bersama dengan seluruh brand partner dan juga salah satu guest star kita yang jauh-jauh dari California. Jadi saya harapkan rekan-rekan boleh membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Iya, kita akan mencoba foto bersama. Saya akan dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Saya cek kembali. Teman-teman boleh membuka kameranya. Oke, ataupun mengubah background-nya. Siapa tahu ada yang background-nya lagi di kamar, boleh, ataupun dimanapun Anda berada. Oke, sekarang terlihat nih semua ketampanannya. Oke. Sudah siap nih teman-teman ya? Kita akan coba. Boleh bantu dihitung ya? Oke, kita boleh bantu hitung. Saya akan bantu hitung nih Pak Andre. Oke, untuk yang pertama. Oke, kita coba cek dulu dari layar kami, belum? Kita boleh cek dari layar kami agar semuanya sudah terlihat. Sudah cukup jelas ya teman-teman? Teman-teman tim dari sini? Masih ada yang belum? Oke, tunggu sebentar. Saya cek untuk... Nah, di teman-teman admin nampaknya sudah ada semuanya. Kita mulai bersama-sama. 3, 2, 1, cheers! Cheers! Oke, untuk slide yang lain, boleh dibuka lagi kameranya. Untuk rekan-rekan yang lain yang belum sempat bergabung di frame kami. Sudah?
Sudah ada teman-teman, kita siap lagi untuk foto yang kedua di frame 2. Siap ya, kita bersama-sama. 3, 2, 1, cheers! Yes. Oke, dan untuk frame yang ketiga, kita akan coba untuk frame yang ketiga. Boleh untuk teman-teman yang tadi belum ada ataupun belum tergabung. Nah, ini dia. Wow, ada beberapa nih, ada beberapa teman-teman media yang saya cukup kenal. Ada Pak Didi juga. Coba boleh dibuka nih. Boleh dibuka kameranya. Ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di rumah. Oke. Boleh dibuka untuk teman-teman media yang di bawah ini belum terlihat kameranya terbuka. Boleh, kita akan langsung berfoto bersama-sama. Oke, kita akan coba ya untuk yang ketiga ya, kita bersama-sama. 3, 2, 1, cheers! Oke, yang lain masih adakah slide selanjutnya? Sudah sepertinya. Sudah sepertinya, baiklah. Baiklah, itu tadi rekan-rekan media dari IMX 2021. Tentunya ini menjadi hal yang menyenangkan sekali dan hal yang kita tunggu-tunggu bersama di Limitless All Virtual. Tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyediakan waktunya. Terima kasih juga untuk semua brand yang telah menjadi bagian dari IMX 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Novian dari Maxdicol, Pak Musa Cahyono, Bapak Suganda dari Mega Arvia, Bapak Stanley dari STP Tar and Turtle Wax, Bapak Yomin ataupun Koyang dari Yong Motor Group, dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Andre dan seluruh rekan-rekan media yang telah hadir. Namun setelah ini kami harapkan kerjasama dari teman-teman dapat mengulas berita sebaik mungkin bagi kami dan seefektif mungkin untuk Indonesia Modification Expo 2021. Saya Ratu Safira pamit undur diri dan sampai jumpa di rangkaian IMX 2021. Maju terus industri modifikasi Indonesia, IMX 2021 Limitless.